want it. I want it.
bersama-sama. Buka mata kami untuk melihat Kau besar bagiku. Buka hati kami untuk pahami Kau dahsyat bagiku. Biar hati kami terkagum Engkau dahsyat dan besar. Biar kami ingat Kau Yesus tak berubah. Yesus Kristus kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang dan selamanya. Yesusku tak berubah. Buka mata kami untuk melihat Kau besar bagiku. Buka hati kami untuk pahami Kau dahsyat bagiku. Biar hati kami terkagum Engkau dahsyat dan besar. Biar kami ingat Kau Yesus tak berubah. Sama-sama. Yesus Kristus kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang dan selamanya. Yesusku. Yesus Kristus kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang dan selamanya. Yesusku tak berubah. Berdoa bersama. Bersama-sama. Yesus Kristus kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang dan selamanya. Yesusku. Yesus Kristus kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang dan selamanya. Yesusku tak berubah. Yesusku tak berubah. Jangan percaya, Yesusku tak berubah. Tepuk tangan bersama-sama. Tuhan Yesus sungguh baik. Come on, say this. Sangat baik, teramat baik. Yes, Jesus. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Allah mengajak bersama. Tuhan Yesus, yes, sungguh baik. Amin. Sangat baik,
Bapak Saudara sekalian, Dia Tuhan yang baik buat setiap hidup kita. Kenapa nggak pada pagi hari ini saya mau ajak kita semua menadahkan kedua tangan kita. Kita berfokus hanya kepada Yesus. Kita mau bersama-sama bersyukur kepada Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Mari Alpha Omega Church. Oh Jesus, Engkau baik ya Tuhan. The God of Jacob, whose love endures through generation. I know that you will keep your covenant. Yes, Jesus. I'm calling on the God of Moses. Dia yang membelah laut, the one who opened up the ocean. Berkatakan bersama, I need you now to do the same thing for me, for me. My Alpha Omega Church. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. Nyanyikan bersama. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lowly. Berkatakan bersama. I know with you all things are possible. Yes, Jesus. I'm calling on the God of David, who made a shepherd boy courageous. Yes, Jesus. I may not face Goliath, but I've got my own child. Bersama. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, oh rock of ages. I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. Angkat kedua tangan kita bersama-sama. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. How I need you, Jesus. Oh rock of ages. I'm standing on your faithfulness. Yes, Lord, on your faithfulness. Your faithfulness. Mari deklarasikan ini bersama-sama. You hurt your children, then you heal your children. Come on, you are the same. Amen. You are the same. You answer praise. You answer praise back then, and you will answer now. You are the same. You are the same God. You are the same. You are providing. You are providing. Then you
Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap dengan menyadarkan kedua tangan kita. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Alpha Omega Church, katakan Allah di hidupku. tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan Selama-lamanya Tuhan. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Alpha Omega Church, pagi hari ini kita diingatkan kita punya Tuhan yang tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dari generasi ke generasi. Lewat segala musim, lewat segala situasi, lewat segala macam kondisi. Saat Dia setia, Dia tetap setia. Saat Dia berkuasa, selama-lamanya Dia berkuasa. Saat Dia pegang hidup kita, seterusnya Dia pegang hidup kita. Dan dunia boleh semua bergoncang, Dia tetap Tuhan. Tapi pertanyaannya hari ini, maukah kita tetap menjadikan Dia Allah, Tuhan, penguasa hidup kita, yang nomor satu untuk setiap kehidupan kita? Boleh kita ambil momen sejenak pagi hari ini. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mulai kita connect dengan Bapa kita yang di sorga. Dia Allah yang powerful, tidak berubah. Tapi Dia juga Bapa yang cinta hidup saudara, memelihara kita. Boleh sejenak kita bawa kehidupan kita sama Tuhan. Sejenak kita bawa kondisi kehidupan kita kepada Tuhan. Dia cinta hidup saudara. Mulai kita keluarkan suara, kita berdoa dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Syakataralada bahari, aralana mahari, aralada kari, aralada bahari, aralada kari, aralada hari. Syikiri aralada bahari, aralada bahari. Oh, we trust you, Jesus. Kami percaya Kau Tuhan. Percaya kuasa-Mu bagi hidupku. Oh,
Yesus, biar pagi hari ini bukan hanya sekedar karaoke rohani yang kami nyanyikan, atau hanya just another song yang kami nyanyikan, tapi biar ini bicara buat hati kami Tuhan, bahwa sungguh Engkau tetap Allah atas hidup kami. Kau tetap yang berdaulat atas hidup kami. Kau tetap yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Kami manusia terbatas. Kami bisa punya rencana, kami bisa punya keinginan, kami bisa punya harapan. Tapi biar kami tetap disadarkan bahwa Tuhan di atas segala Tuhan, itu tetap Allah, tetap yang berdaulat atas hidup kami. Dan saat kami percaya Engkau Tuhan, Kau tidak pernah gagal, You never let us down. Kau tidak pernah mengecewakan kami, tapi justru Kau jamin hidup kami. Kau pegang hidup kami Tuhan. Kau pelihara setiap kami Tuhan, aman di dalam genggaman tangan Tuhan. Karena Kau tetap sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bersyukur bahwa hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan menjamah setiap hati kami. Dan doa kami pagi hari ini Tuhan, biar Engkau terus tetap hadir di ruangan ini dan dalam setiap ruangan hati kami. Berbicara buat kami. Kami tahu hari ini Tuhan mau melakukan sesuatu yang spesial. Lakukan hal-hal yang hanya Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semuanya sama-sama katakan amin. Amin. Boleh sekali kita tepuk tangan yang paling luar biasa pagi hari ini. Saya boleh sama-sama teriakan wuh. Boleh lebih kencang lagi teriakan wuh. Alright, sudah sebelum kita duduk boleh kita kasih wave buat orang di depan, belakang, kiri, kanan, serong, seluruh di ujung-ujung ruangan ini. Oke, kalau sudah silakan duduk kembali, kita akan saksikan tayangan video yang berikut ini. Halo semua, welcome to Alpha Omega Church. Kami berharap kita nggak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, ataupun pada saat kita mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi kita. Karena kita percaya bahwa lagu itu dapat membangkitkan iman kita dan itu semua adalah ekspresi cinta kita dalam mengasihi Tuhan kita. Alpha Omega Church adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara Anda ada kawan ataupun keluarga yang tidak sempurna, kita bisa mengajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online maupun hadir secara onsite. Dan di Alpha Omega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadahnya, baik secara onsite ataupun online, sehingga kita sangat mengajak Anda semua untuk partisipasi dan juga responsif dalam ibadah ini. So feel free banget untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum dan juga menikmati apa yang sedang berlangsung. Dan bagi Anda yang mengikuti ibadah secara online, kita juga bisa membangun suasana yang responsif dan antusias dengan cara mengetik respon positif Anda di live chat ataupun kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube Alpha Omega Church, like video ini dan juga bagikan link ibadah ini untuk kawan-kawan kita dan keluarga kita yang membutuhkan. Alpha Omega Church wants to connect with each of us. Jadi kalau kita baru atau ada pertanyaan apa aja mengenai hal-hal di Alpha Omega Church, kita bisa menghubungi nomor yang ada di layar ini, atau Anda juga bisa menghubungi kami di website alphaomegachurch.com ataupun download aplikasi MyAOC untuk kemudahan akses kita bersama. And Alpha Omega Church also believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. Dan jangan lupa juga untuk tetap hadir dan terlibat di dalam setiap pertemuan Komsel, baik secara onsite ataupun online sesuai dengan persetujuan Komsel masing-masing. Dan kalau Anda belum berkomsel, kita bisa menghubungi nomor yang ada di layar ini supaya kita bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup yang tepat untuk Anda. Dan berikut beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan bersama, yaitu yang pertama, setiap hari Kamis pukul 8 malam Alpha Omega Church mengadakan worship and words, di mana kita bisa menyembah bersama dan juga kita bisa didoakan juga secara personal. Mari join IG Live di Son of Praise Official ataupun YouTube Live Alpha Omega Church. Kita mengajak saudara kita dan kawan-kawan kita untuk bergabung bersama. Dan yang berikutnya, untuk kita semua yang terlibat di dalam pelayanan, apapun areanya, kita mengundang Anda bersama untuk bergabung di Team Gathering secara online pada hari Selasa
tanggal 25 Oktober pukul 7 malam. Kita akan membahas evaluasi tahun ini dan juga perencanaan beberapa bulan ke depan sekaligus di tahun 2023. Mari kita luangkan waktu supaya kita semua tetap sepaham, sehalaman, seirama, satu visi, satu tujuan untuk pekerjaan Tuhan yang semakin diperluas. Have a great service everyone. God bless. Badai PHK melanda sejumlah perusahaan di Indonesia. Ada 241 anak yang terkena gagal ginjal akut misterius di Indonesia. Meninggal dunia tercatat 133 kasus. Dan masyarakat kelas menengah ke bawah Indonesia masuk ke dalam jurang kemiskinan. Bumi Pertiwi kembali berduka. Semeru yang muntahkan lahar dan memakan korban jiwa. Baik di media sosial, di media cetak, semuanya, media online, semuanya mengenai resesi global. Tahun ini sulit dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan, akan gelap, akan gelap. Akhir-akhir ini kita sering dihadapkan pada berita-berita yang kurang menyenangkan. Contohnya, prediksi resesi di tahun 2023, kondisi ekonomi yang kurang baik, berita tentang sakit penyakit, ataupun berita tentang kriminalitas. Dan bahkan kita pun sendiri seringkali mengalami apa yang tidak kita harapkan terjadi dalam hidup kita. Misalnya permasalahan-permasalahan kehidupan kita yang seringkali membuat hidup kita merasa takut, cemas, dan juga khawatir. Di season-season ini Alpha Omega Church ingin merimain kita semua bahwa apapun yang kita hadapi, kita punya Tuhan yang sama, yang kuasanya tetap besar dan mujizatnya masih ada untuk setiap kita. So, jangan lewatkan our faith series di seluruh Alpha Omega Church, Tuhan Tidak Mati. Jangan lupa ajak kawan-kawan Anda and see you there. Biasa pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi semuanya. Boleh kita coba sekali, selamat pagi semuanya. Oke, baru itu semangat yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kita bisa berada bersama-sama lagi, baik di tempat ini, di onsite, dan juga Anda yang mengikuti secara online. Always great to be with you. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di momen ini kita diberikan sebuah kesempatan, bahkan kehormatan untuk kita terlibat dalam apa yang Tuhan kerjakan, baik di dalam gereja lokal ini atau juga melalui gereja lokal ini lewat memberikan persembahan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mengingatkan bahwa di Alpha Omega Church Anda tidak dipaksa untuk memberi, tapi kita hanya ingin memastikan kita menyediakan kesempatan, extending an opportunity. Kalau Anda ingin terlibat sekali lagi dalam apa yang Tuhan kerjakan, baik melalui gereja lokal ini dan juga di dalam gereja lokal ini. Ada beberapa cara Anda bisa menyampaikan persembahan saudara. Kalau Anda mau memberi secara cash atau tunai, ada amplop yang sudah tersedia di tempat duduk Anda masing-masing. Anda bisa masukkan uang Anda ke dalamnya, nanti kemudian Asher akan bantu kumpulkan. Kalau itu bukan option yang available untuk Anda, setelah ibadah ini selesai di meja depan ada mesin EDC yang bisa membantu credit card, debit card. Anda bisa lakukan dari sana. Atau Anda juga bisa scan QR code yang tertera di amplop Anda masing-masing juga, biar lebih dekat ya, scanningnya lebih gampang. It takes QRIS lewat segala dompet digital Anda. Atau Anda juga bisa melakukan transfer melalui nomor rekening yang akan tertera di layar ini. Oke, kita akan siapkan persembahan kita, kemudian kita akan berdoa. Setelah itu Asher akan bantu mengumpulkan persembahan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan yang tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Janji-Mu selalu ada buat kami. Dan Tuhan, seperti yang tadi kami nyanyikan, kalau dulu Engkau menyediakan, Tuhan juga akan menyediakan hari ini. Tuhan juga akan menyediakan di hari-hari yang akan datang. Dan Tuhan, bagi hari ini kami bawa persembahan kami yang terbaik dari hidup kami untuk Engkau. Buat sebagian dari kami mungkin ini sudah menjadi gaya hidup dan kebiasaan kami. Buat sebagian kami yang lain, Tuhan, mungkin ini adalah pengorbanan, ini sesuatu yang berat. Buat sebagian dari kami yang lain, kami mencoba untuk belajar, kami taat dan kami mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Tapi Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah lupa atas kehidupan kami. Kau lebih dari sekedar mampu untuk menyediakan buat kami. Dan biar ini semua Tuhan lahir dari hati kami yang mengasihi Tuhan. Dan bukan hanya sekedar berharap sesuatu kembali, berharap Tuhan memberkati karena itu udah pasti.
Tapi Tuhan, biar hati kami semakin mempercayai Engkau dan semakin mengasihi Tuhan yang sudah jauh terlebih dahulu melakukan yang terbaik buat kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Asher silakan. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang kembali di seri Psycho Killer yang kita bahas selama bulan ini. Saya nggak tahu dengan Anda sih, tapi kayak saya berasanya seri ini kayak seru-seru sedap saudara, yang dibahas tuh kayak seru banget gitu. Di bagian yang pertama aja pagi-pagi sudah ngomong tentang neraka dan sorga. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini asik banget. Dan ada beberapa kafling ya yang ditawarkan buat kita. Ada kafling Tantaros, Hades dan kawan-kawannya. Tapi juga ada kafling Firdaus dan Yerusalem baru dan yang lain Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang Tantaros saya rasa itu kayak kadang ada promo gitu ya. Cuman biasanya yang Firdaus dan Yerusalem baru itu DP 0%, cicilan 0% dan pembayaran juga tidak ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi semoga lebih memilih yang itu. Nah, kita diingatkan bahwa kita diciptakan untuk kita itu ada bersama dengan Tuhan. Nah, di bagian yang kedua kita membahas tentang antikris. Ternyata nggak usah ditunggu-tunggu, sudah ada dari sejak zaman abad pertama Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kita diingatkan bahwa kuasa yang ada di dalam kita lebih besar dari itu semua. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang kawan yang kehidupannya itu kayak kasihan banget gitu Saudara. Kasarannya tuh mungkin orang tuh bilang kayak dia tuh kayak selalu apes gitu ya. Kita orang Jawa Timur bilang tuh kayak selalu apes lah gitu. Secara financial dia tuh selalu struggling. Nah, dia punya kakak, satu saudara kandung ya, kakak cowok. Tapi kakak cowoknya ini juga nggak kerja dengan serius, malah banyak mainannya, menggerogoti uangnya keluarga juga, termasuk uangnya kawan ini juga kena gitu. Nah, udah gitu waktu itu papahnya sakit diabetes yang mana membutuhkan pengobatan rutin yang memakan biaya juga. Sudah diobatkan kemana-mana, diusahakan, kemudian beberapa tahun setelah itu meninggal juga. Nah, di saat yang bersamaan istrinya tuh juga sakit, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ternyata istrinya ini juga punya sakit diabetes dari sejak kecil. Dan kemudian dia kena autoimun lagi. Aduh, kayak rasanya tuh nggak bisa ya, ini ceritanya jangan terlalu sedih gitu. Kayak saya aja nggak kuat sudah dengernya gitu. Kayak kemudian sudah kena autoimun, waktu itu dia masih muda, mulai sakitnya tuh mungkin sekitar umur kayak 27, 26, kayak gitu-gitu sudah ada diabetes lagi autoimun. Nah, kemudian istrinya nih sakit-sakitan terus dan butuh biaya yang nggak sedikit. Mereka berusaha ikut bantuan kesehatan segala macam, tapi di pingpong di kanan kiri, dalam prosesnya tuh ribet lah saudara. Dan istrinya ini juga cuci darah seminggu 2 kali dengan segala keadaan yang ada gitu. Keadaannya makin parah. Nah, sampai-sampai matanya tuh sempat sakit, istrinya ini matanya sempat sakit dan karena tidak segera ditangani, terlambat, salah arah dan lain sebagainya, matanya jadi buta lagi saudara. Jadi udah autoimun, ya kan, buta, kesehatannya makin menurun dan akhirnya setelah bertahun-tahun berjuang, 2 minggu yang lalu istrinya ini meninggal di usia 33 tahun. Udah banget Bapak Ibu Saudara sekalian. Meninggalkan seorang anak perempuan umurnya masih 4 tahun. Keluarga istrinya juga gitu saudara. Kedua orang tuanya sudah meninggal. Dia ini 3 saudara. Punya 1 kakak cewek,
terus kemudian dia, terus adik cewek. Nah 2 tahun lalu kakak ceweknya meninggal, sakit juga. Terus tahun ini 2 minggu lalu dia yang meninggal. Jadi sekarang tinggal adik ceweknya nih 1 orang sendiri. Semua teman-teman yang ngelihat keluarga ini tuh kayak, ini orang Jawa Timur tuh bilang kayak ngenes gitu, kayak nolongso banget gitu. Orang kayak iba gitu rasanya, iba sekali kok bisa seberat itu ya gitu. Nah itu kemudian menimbulkan pertanyaan di antara beberapa kawan gitu, kenapa ya gitu. Salah apa ya gitu. Apakah memang apes aja, tapi ya masa sih ada orang yang seapes itu gitu. Ada apa ya mungkin keluarganya gitu. Apakah kena kutuk atau apa. Atau dulu pernah ini itu dan lain sebagainya. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian pertanyaan yang lebih spesifik buat kita hari ini adalah gini. Apakah orang Kristen bisa kena kutuk? Orang Kristen bisa nggak nih kena kutuk? Waduh jeng 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 jeng. Orang Kristen tuh bisa nggak sih ini Saudara. Kalau orang Indonesia sering kali bilang dikirimin. Kalau kita dikirimin kayak siomay anget-anget, ya pastel goreng gitu kan lumayan ya Bapak Ibu Saudara. Tapi bisa gak sih dikirimin yang dalam tanda kutip gitu. Maksudnya tuh dikirimin kuasa kegelapan lah, dikirimin sial, dikirimin lain sebagainya gitu. Atau orang Kristen tuh bisa gak sih kena gendam gitu atau bentuk yang seperti itu. Nah kita akan lihat sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian di Galatia 3 ayat 13 sampai yang ke-14. Orang Kristen bisa gak kena kutuk? Galatia 3 ayat 13 sampai yang ke-14 kita baca bersama-sama ayat ini ya. Anda yang di onsite, Anda yang di online kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, apa saudara? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian ayat ini bilang Kristus telah. Kita ucapkan sama-sama Kristus telah. 1, 2, 3. Kristus telah. Oke sekali lagi 1, 2, 3. Kristus telah. Dikatakan Kristus telah menebus kita semua. Dan di ayat ini dituliskannya dari kutuk hukum Taurat tapi juga termasuk semua kutuk yang ada. Nah saudara di momen itu dia sendiri, Yesus sendiri, dia itu menjadi seolah-olah terkutuk untuk supaya semua kutuk dicurahkan di atas dia semuanya. Supaya dilepaskan dari kita semuanya. Bisa diikuti Bapak Ibu Saudara sekalian? Yesus waktu itu di atas kayu salib, karena orang yang digantung di atas salib itu terkutuk gitu. Jadi semua kutuk ditumpahkan di atas Kristus waktu itu, supaya itu dibebaskan dari kita semuanya. Sama seperti mau dosa, mau sakit penyakit, mau masa lalu, semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sama kutuk juga semuanya. Dicurahkan ke atas Kristus supaya dibebaskan dari kita semuanya. Nah oleh pengorbanan satu orang saja yaitu Yesus. Dia bebaskan kita semua dari segala kutuk yang ada. Boleh katakan amin. Kayak kurang yakin ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia bebaskan kita dari segala kutuk yang ada. Katakan amin. Dan karena dia Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini. Kita semua, Anda, saya, apapun latar belakang kita semua saat kita hidup di dalam Yesus, kita bebas dari segala kutuk dan tidak akan ada kutuk yang bisa mengenai hidup kita selama kita hidup di dalam Yesus. Katakan amin. So, Bapak Ibu Saudara sekalian, selama kita hidup di dalam Yesus, tidak akan ada kutuk apapun yang bisa mengenai hidup Anda dan saya. Paulus menegaskan ini Roma 8 ayat 14 sampai yang ke-16. Dia bilang semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan ayat 15 ya. Yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Katakan sama-sama anak Allah. 1, 2, 3. Anak Allah.
Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian kita bisa berkata, saya milik Yesus. Saya anak kesayangan Yesus. Saya menang bersama Yesus. Oh, kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kayak agak lebih semangat tepuk tangannya ya Saudara ya. Karena ini fantastik. Dia lindungi kita dari segala kutuk yang ada. Kita ucapkan kalimat ini sama-sama, kita kasih tahu diri kita Bapak Ibu Saudara sekalian. 1, 2, 3. Saya milik Yesus, saya anak kesayangan Yesus, saya menang bersama Yesus. Sekali lagi sama-sama, 1, 2, 3. Saya milik Yesus, saya anak kesayangan Yesus, saya menang bersama Yesus. Sehingga saudara kalau ditanya, apakah orang Kristen bisa kena kutuk? Apakah orang Kristen bisa dikirimin Bapak Ibu Saudara sekalian? Jawabannya adalah tidak. Yang menerima katakan amin. Apakah orang Kristen bisa kena kutuk? Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, beberapa pertanyaan muncul nih. Yang pertama saudara, gimana dengan kutuk keturunan? Ya kan? Ada loh orang yang karena nenek moyangnya gitu, atau apanya gitu itu terus kena ke dia gitu. Atau iya si itu ya engkongnya gitu, terus orang tuanya gitu, sekarang dia kena gitu juga, terus anaknya udah dan seterusnya saudara. Nah bagaimana dengan kutuk keturunan? Sama dengan kutuk in general. Sudah dikalahkan oleh Yesus dan sudah diselesaikan oleh Yesus. Yang menerima katakan amin. Nah saudara ini penguat dan remindernya buat kita semua ini. 1 Petrus 1 ayat 18. Petrus mencatat seperti ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas, dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, ayat ini bicara tentang tradisi zaman dulu. Kebiasaan-kebiasaan nenek moyang yang dulunya kemudian diturunkan. Termasuk kesalahan generasi-generasi sebelumnya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kesalahan orang tua kita, kesalahannya orang tua kita dan seterusnya. Nah sehingga saudara, kalau ada dari antara Anda hari ini yang mungkin keluarganya gak sempurna karena tidak ada keluarga yang sempurna, apalagi keluarga saya. Ya kan saudara, lalu Anda wondering apakah aku akan jadi kayak papaku ya? Apakah aku akan jadi kayak mamaku ya? Atau seperti engkongku ya, seperti emakku atau generasi-generasi sebelumnya. Anda perlu percaya Alpha Omega Church, di dalam nama Yesus semua sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Anda perlu percaya semua sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Kesalahan generasi sebelumnya tidak akan menimpa Anda di dalam nama Yesus. In fact, kita perlu klaim itu buat hidup kita masing-masing. Kita perlu perkatakan itu buat hidup kita masing-masing. Baik kutuk kemiskinan, kutuk kawin cerai, kutuk kegagalan, apapun itu bentuk dan namanya. Tidak ada yang bisa menyentuh saudara karena Anda adalah milik Yesus. Dan darah Yesus mengcover saudara seutuhnya. Katakan amin. Wah saya suka banget saudara. Yang percaya-percaya gini ini saya demen banget. Ya kan saudara, selesai di generasi kita, tidak akan terjadi dalam hidup kita, tidak akan terjadi dalam hidup generasi setelah kita. Kita akan berdoa untuk ini juga secara khusus nanti Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga kita bisa bilang saya milik Yesus, saya anak kesayangan Yesus, saya menang bersama Yesus. Boleh kita ucapkan sama-sama, taruh tangan kita di dada, 1, 2, 3. Saya milik Yesus, saya anak kesayangan Yesus, saya menang bersama Yesus. Nah berikutnya sama mantep ini ya kan. Berarti aku bisa santai ya. Ya kan terserah aku ya, suka-suka aku ya. Kan karena kadang kan gak ada yang bisa menyentuh kita gitu. Jadi kadang ya kita main-main dikit lah, gak apa-apa lah. Gak apa-apa lah, main dikit lah, kan Tuhan yang ngerti. Toh juga katanya kan kita nih gak bisa lah, gak mempan gitu. Ya gak apa-apa. Jadi aku main-main di ini. Ini tidak smart, ini. Ya kan,
beberapa orang lain sudah bukan saya, orang lain bilang ini kurang ajar gitu. Nah saudara, ya segala kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib oleh Yesus. Yesus sendiri sudah menjadi kutuk untuk menyelesaikan semuanya untuk kita. Dan karena dia kita semua bebas. Oke? Tapi ini bukan alasan untuk kita kemudian main-main gak jelas. Saudara. Yes, darah Yesus cover kita. Tapi kalau kita main-main, berarti, perhatikan ini, kita yang memilih untuk keluar dari covering darah Yesus. Karena gini Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga ini bisa menjelaskan buat kita. Ibaratkan sebuah bangunan, ya kan Saudara, ini imajinasikan lah ya kan, kayak bangunan yang jauh lebih gede, tapi ini kan perumpamaannya buat kita ya. Ibaratlah sebuah bangunan atau sebuah rumah, ya kan. Rumah dan bangunan ini kan bisa melindungi kita dari hujan. Benar ya Saudara ya? Ini kan diilustrasikan seperti ini, ya kan? Anda bisa masuk dan berteduh di dalamnya. Tapi misalnya Saudara, sekarang ini di luar hujan. Ya kan, entah rintik-rintik, deres, apapun kategorinya lah gitu. Di luar hujan gitu. Anda bisa berteduh di dalam. Aman Anda, nyaman, tidak kena basah, tidak masuk angin, Saudara ya kan, imun tidak ngedrop dan lain sebagainya. Tapi nih Saudara, kadang kita mikir, coba-coba lah mungkin ya, hujan-hujanan enak kali. Keluar kita Saudara, kita keluar ya kan, dari bangunan atau rumah ini tadi, basahlah kita. Pertanyaannya, apakah itu salahnya bangunannya? Ya enggak dong, ya kan? Bangunannya tetap ada di sana. Bangunannya tetap bisa meneduhi Anda sebenarnya. Tapi pribadinya ini yang memilih untuk keluar. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, kuasa darah Yesus powerful selama-lamanya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia sudah bayar kita lunas. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi jangan sampai kita jadi tidak smart untuk keluar dari covering dari Yesus. Dengan main-main lah, dengan coba ini itulah, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang sembarangan. Kadang melakukan sesuatu yang kemudian membuka akses sendiri nih, buka akses sendiri keluar dari itu untuk iblis menguasai dirinya. Entah mengambil keputusan, melakukan kebiasaan yang itu jadi kesempatan buat iblis. Makanya Efesus 4 ayat 27 bilang gini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara, kesempatan ini dalam bahasa aslinya adalah topos. Oke, katakan sama-sama topos. 1, 2, 3. Topos. Artinya adalah ruang kendali. Iblis gak cari tahta. Well ya cari sih, cari. Tapi dia kayak gak kentara gitu loh saudara. Dia cuman butuh cari apa? Kesempatan aja. Dia cuman butuh apa? Kesempatan. Buat iblis, kesempatan tuh sudah cukup untuk mengendalikan kita. Dan kemudian eventually akhirnya merusak hidup kita. Dia akan datangnya dengan apa? Dengan mencuri kok saudara. Dari yang kecil-kecil, dari yang kelihatannya tuh logis. Makanya he's a psycho killer. Ya kan, dari yang kelihatannya masuk akal. Satu pikirannya, nggak apa-apa lah mungkin ya. Dikit aja lah. Nggak apa-apa lah ya, cuman kali ini aja lah Tuhan kan mengerti ya. Gitu. Atau bahkan gini, sudah tahu bahwa itu salah. Terus mikirnya gini, ya nggak apa-apa lah nanti kan yang nanggung toh ya cuman aku. Duh, jangan salah saudara. Yes, dosa tidak berkuasa lagi karena sudah tuntas karena Yesus. Tapi konsekuensi atau akibat dosa itu ada. Nah saudara, beberapa orang ada yang bilang gini. Iya loh, orang tuh bisa kena ya kalau imannya ndak kuat. Wah ini saudara. Kalau imannya ndak kuat itu bisa kena. Nah saudara gini, Anda perlu perhatikan yang ini saudara. Sebenarnya bukan karena imannya kuat atau ndak kuat. Karena kalau hanya karena iman atau tidak, berarti hanya berdasar sama iman kita dong. Bukan sama pengorbanan Yesus.
Lah iman kita kan terlalu fluktuatif ya. Seperti kayak keadaan ekonomi gitu kadang-kadang ya kan. Terlalu naik turun. Gak bisa. Yang kita dasarkan adalah apa? Darah Yesus yang sama dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tapi gini saudara, yang jelas adalah hidup kita ini tidak boleh kosong. Karena kita adalah milik Yesus, sudah ditebus oleh darah Yesus, maka constant relationship dengan Yesus, dengan firman-Nya, dengan prinsip-prinsipnya itu sangat penting. Dan sangat perlu banget. Karena saudara kalau kosong ini yang terjadi. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat, perhatikan ya. Apabila roh jahat itu keluar dari manusia, ditengking dalam nama Yesus jedar ya kan. Ia pun menggembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Jadi dia tuh selalu nyari perhentian, gue di mana ya gitu. Tetapi ia tidak mendapatnya. 44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapat di rumah itu apa saudara? Rumah itu apa Bapak Ibu saudara? Kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Nah setelah itu lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Bapak Ibu saudara sekalian Anda perhatikan. Kosong saudara. Bersih tersapu iya. Rapi teratur. Tapi kosong. Nah gak jarang orang tuh bukan karena apa saudara. Tapi karena hidupnya kosong. Ngomongnya Kristen. Tapi cuma mengaku di mulut. Hati kosong. Lifestyle gak tahu saudara. Kristen itu cuma jadi status keseharian. Gak tahu ada enggak ongoing relationship sama Tuhan. Nah ini gak boleh, ini yang bahaya. Makanya Bapak Ibu saudara sekalian hidup kita gak boleh kosong. Dan hati-hati saudara jangan suka ngelamun-ngelamun gak jelas, bengong kayak gitu-gitu saudara. Atau terus juga gini, tidak membangun nilai-nilai, tidak membangun prinsip-prinsip, tidak membangun kebiasaan-kebiasaan Yesus dalam keseharian kita. Itu gak boleh. Jadi Yesusnya selalu berkuasa, ya kan pengorbannya pasti absolut. Sehingga jangan coba-coba untuk memilih keluar dari covering darah Yesus. Jangan, Bapak Ibu saudara sekalian. Jangan lupa bahwa setiap pilihan, entah baik atau buruk, itu selalu membawa konsekuensinya masing-masing. Nah terus gimana dengan orang yang bisa lihat gitu, Bapak Ibu saudara sekalian. Kadang bisa kayak kelihatan gitu. Tahu berasa tuh di sini. Kayaknya banyak itu. Saya tahu kalau di AOS itu di balkon biasanya. Bapak Ibu saudara sekalian. Atau di mana ya? Gitu atau punya karunia loh untuk ngelihat gitu. Itu indera keenam. Bapak Ibu saudara sekalian itu akan dibahas minggu depan. Ya kan? Jadi Anda harus datang, Anda harus tune in karena akan seru banget pembahasan minggu depan. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian orang berikutnya tanya. Tapi di Alkitab Tuhan menyebut tuh. Ada kutuk, ada berkat. Gimana? Malah jelas-jelas nulis one whole chapter. 1 pasal penuh tentang kutuk dan berkat. Ulangan 28 coba Pastor Eliseba, ayo lihat dong. Ya kan jelas-jelas judulnya berkat. Habis itu kutuk. Ya kan masih kurang jelas apa gitu. Malah katanya Tuhan loh mendatangkan kutuk, gimana itu. Nah Bapak Ibu saudara sekalian ada 2 penjelasan. Yang pertama saudara adalah gini, Ulangan 28 ya. Waktu itu Yesus belum datang ke dunia. Jadi segala kesalahan itu ditanggung oleh pelakunya sendiri. Harus bawa korban bakaran, harus bawa sapi lah, lembu lah, kambing lah. Kalau nggak bisa nanti burung lah, kalau nggak bisa tepung lah, kalau nggak bisa apa-apa banyak banget saudara. Karena belum ada Yesus yang menebus dosa dan kutuk. Itu yang pertama. Oke, Yesus belum datang ke dunia. Yang kedua, Bapak Ibu saudara sekalian, jelas banget ini saudara, di awal setiap perikop kalau kita mau ngomong di bagian berkat, Ulangan 28 ayat 1, ya kan dia bilang ayatnya bilang kayak gini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya dan seterusnya dan seterusnya. 28 ayat 15 di bagian kutuk, dia juga bilang nih, dikasih tahu dulu dari awal saudara, tetapi jika engkau tidak
mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya. Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua adalah ini konsekuensi hidup di luar Tuhan. Yang mana kita tidak akan sanggup, kita nggak akan bisa untuk handle itu. Nah, dari sejak bagian pertama dari seri Psycho Killer ini, kita tuh diingatkan bahwa Tuhan tidak menciptakan kita untuk neraka. Katakan amin. Tuhan tidak menciptakan kita untuk neraka. Dan Tuhan juga tidak menciptakan kita untuk kutuk atau hidup di bawahnya. Never. Tuhan menciptakan kita untuk ada bersama-sama dengan Dia. Dan itu yang Dia mau. Nah, sehingga Dia mau menunjukkan kepada kita bahwa, hei anakku sayang, ini loh, hidup di luar aku itu terlalu berbahaya dan terlalu menakutkan. Kamu tidak akan bisa. Konsekuensinya terlalu berat dan kita tidak akan bisa nanggung. Makanya jangan memilih untuk hidup di luar covering Tuhan. Repot, gak sanggup kita. Terus kita salahin Tuhan lagi kan, Bapak Ibu Saudara sekalian, paling gampang. Katanya Tuhan baik. Kok tetap ada konsekuensi dosa? Loh kok katanya Tuhan baik kan? Kok bisa tetap ada konsekuensi dosa? Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, dosa itu rencananya iblis, bukan rencananya Tuhan. Ada stiker di WhatsApp bilang gini, rencana Tuhan tuh mesti indah. Kalau ndak indah itu rencananya arek-arek. Tanya gitu Saudara. Nah, sehingga gini, kenapa kok ada konsekuensi dosa? Karena dosa itu rencananya iblis, bukan rencana Tuhan. Bapak segala dosa itu iblis, bukan Tuhan. Tuhan tidak menciptakan dosa, iblis yang ngide-ngide untuk dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia yang ngide-ngide. Karena iblis yang bikin rencana, maka rencananya selalu untuk jahat dan selalu untuk kehancuran. Always. Lah iblis. Makanya saudara, dosa itu konsekuensinya terlalu jahat. Terlalu bahaya dan terlalu menakutkan. Karena itu rencananya iblis, bukan rencananya Tuhan. Dan karena Tuhan tahu konsekuensinya itu tidak baik buat kita. Kita tidak akan tahan. Makanya Tuhan bilang, Wistona, tidak usah mainan yang aneh-aneh. Tapi kita perlu yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang iblis berusaha untuk rancangkan melawan saudara, melawan saya, try to plot against us, it will never prosper. Karena apa? Karena saya milik Yesus, saya anak kesayangan Yesus, dan saya menang bersama Yesus. Kita ucapkan itu sama-sama, 1, 2, 3. Saya milik Yesus, saya anak kesayangan Yesus, saya menang bersama Yesus. Boleh kasih tepuk tangan yang paling keren buat Yesus kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita diingetin Bapak Ibu Saudara sekalian, Kristus telah mati untuk semua orang, 2 Korintus 5:15, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri atau ide-idenya yang kurang bijak ini. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, karena kita milik Yesus dan kita ini anak kesayangan Yesus, marilah kita hidup seperti anak kesayangan Yesus. Jangan seperti hal lain selain daripada itu. Terus orang juga tanya, tapi kan katanya itu Yudas Iskariot kerasukan iblis. Gimana coba ayo. Yudas Iskariot murid Yesus loh, kerasukan iblis. Gimana itu? I am glad you asked. Bapak Ibu Saudara sekalian, senang banget kalau pertanyaan ini ditanyakan. Karena asik banget Saudara, kita lihat dulu. Mana sih yang katanya Yudas Iskariot itu kerasukan iblis? Ya murid Yesus kerasukan iblis. Yohanes 3 ayat 27. Cakacing, oke. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ya apa Saudara? Kayak ragu-ragu langsung kita jadi. Ya kan Saudara? Iya, kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Bapak Ibu Saudara sekalian, lagi perjamuan terakhir loh. Kerasukan iblis. Ayo, masa perjamuan kudus bikin orang kerasukan, gimana Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya kan? Tapi gini Saudara, ini bukan yang pertama. Bukan, karena perjamuan kudus terus kerasukan. Hati-hati kamu, walaupun perjamuan kudus kamu tetap bisa kerasukan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Lukas 22 ayat 3 juga nyatet gini. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Nah saudara perlu diingat,
Yudas ini bukan orang yang polos, ya diam-diam. Terus dia tuh taat sekali. Ya kan gak ada apa-apa, terus iblis tuh masuk ke dalam dia gitu. Tapi saudara, Yudas sendiri sudah buka channel untuk iblis. Dia sendiri sudah kasih kesempatan. Hanya kesempatan aja kepada iblis. Yang iblis kemudian jadikan itu ruang kendali. Dimulai dari mana saudara? His love for money. Dia cinta sama duit Bapak Ibu saudara. Dia suka sekali. Kok ya pas gitu dia dijadikan bendaharanya Yesus. Nah saudara, Yohanes sesama murid Yesus mencatat bahwa Yudas ini pencuri. Sesama murid dia tahu kan. Yudas itu pencuri, sering mencuri dari kas yang dia pegang. Nah sehingga iblis dapat topos. Dia dapat ruang kendali dari mana? Kesempatan kecil-kecil. Kesempatan kecil-kecil aja. Dia dapat ruang kendali. Dari situ, saudara, dari kesempatan-kesempatan yang kecil-kecil diteruskan. Jadi akhirnya beneran jadi ruang kendalinya iblis, jadi toposnya iblis. Fully controlled by the devil himself. Nah sehingga Bapak Ibu saudara sekalian makanya sekedar datang ke gereja, ya kan, nggak jaminan bahwa kita pasti punya hubungan dengan Yesus. Sama kayak kalau Anda pergi ke McDonald, bukan berarti Anda pasti burger kan, saudara? Enggak kan, saudara? Atau Anda pasti dada ayam gitu, penuh protein. Enggak, saudara. Hanya sekedar datang ke gereja, enggak jaminan kita punya ongoing relationship sama Yesus. Kuasa Yesusnya pasti selalu absolut, tidak berubah. Tapi pastikan kita ini bukan hanya sekedar datang. Kita bukan hanya rutinitas. Tapi kuasa Yesus itu beneran hidup di dalam kita. Kita bilang saya milik Yesus. Saya anak kesayangan Yesus. Saya menang bersama Yesus. Saudara, ini bukan hanya ucapan. Tapi saya berdoa ini sungguh kita hidupi. Dan ini memang menjadi lifestyle kita. Tapi keren banget ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Iblis tuh mau berusaha segimanapun. Mau ngerasuki Yudas lah, mau inilah, mau ngeplot lah, mau apapun. Saudara, ternyata semua itu sama Tuhan, toh juga dipakai jadi bagian dari rencananya. Waduh, Yudas kerasukan iblis ya kan. Iblis mikir, kon tak rasuki muridmu. Lihat entah, hidup bersama Yesus 3,5 tahun kerasukan iblis. Dia sendiri yang menyerahkan Yesusnya. Tapi saudara, justru sama Tuhan, itu semua dipakai untuk apa? Menggenapi rencananya, menebus Anda dan saya sampai hari ini tidak ada kutuk yang bisa menyentuh hidup saudara maupun hidup saya. Boleh kasih tepuk tangan yang paling keren buat Yesus Tuhan kita. Yesus memang mati saudara, tapi justru karena kematiannya, karena kebangkitannya, kita punya pengharapan dan masa depan yang pasti. Nah sehingga pertanyaan apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu saudara sekalian, very simple. Yang pertama saudara, senang banget firman Tuhan itu simple untuk dilakukan. Yang pertama saudara, klaim kuasa Yesus atas hidup kita. Oke, apapun kondisi hidup saudara. Oke, boleh Anda perhatikan bagian ini, semua mata boleh lihat saya. Mungkin dulu Anda pernah punya deal dengan kuasa gelap. Mungkin di hari yang lalu Anda nggak tahu, ya kan? Terus kemudian Anda buka channel, Anda sempat memberi kesempatan. Atau dari kesalahan orang tua. Atau lifestyle orang tua atau generasi yang sebelumnya. Atau mungkin saat ini kita lagi punya deal dengan kuasa selain Yesus. Atau mungkin kita sering kasih kesempatan-kesempatan ya topos-topos nih kecil-kecil buat iblis. Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini Yesus mau bebaskan kita semua siapapun kita. Siapapun kita, apapun yang kita lakukan, apapun background kita, Bapak Ibu Saudara sekalian dia mau bebaskan kita semua. Anda tinggal klaim kuasanya atas hidup saudara. Kita kemudian berjalan dalam covering kuasa Yesus. Karena saya milik Yesus, saya anak kesayangan Yesus, saya menang bersama Yesus. Kita ucapkan sekali lagi, 1, 2, 3. Saya milik Yesus, saya anak kesayangan Yesus, saya menang bersama Yesus. Sehingga klaim kuasanya atas hidup kita, saudara. Bukan karena iman kita kuat atau tidak kuat. Karena iman kita terlalu tidak kuat, saudara percaya deh. Tapi karena apa yang dia lakukan, absolut,
sekali untuk selama-lamanya. Yang kedua yang bisa kita lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Sekali lagi saudara, yang iblis usaha untuk present kepada kita, untuk tunjukkan kepada kita, akan terdengar masuk akal kok. Akan terdengar masuk akal. Makanya dia itu psycho lah saudara, aneh lah. Tapi itu bukan kebenaran yang sesungguhnya. Alpha Omega Church, Anda perlu tahu, Anda milik Yesus. You belong to Jesus. Jadi jangan kasih kesempatan sekecil atau semasuk akal apapun kepada iblis. Yesus sendiri bilang gini, Yohanes 8 ayat 31-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan di Alpha Omega Church kita selalu diingatkan, kebenaran itu bukan sekedar fakta, saudara. Kebenaran itu bukan sekedar fakta, kebenaran itu bukan sekedar kenyataan, bukan. Kebenaran adalah sebuah pribadi, yaitu pribadi Yesus. Itu kebenaran. Dia sudah memerdekakan kita saat dia naik ke atas kayu salib, saat dia bangkit. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hidupilah kebangkitan Yesus. Dan tidak ada hal yang bisa mengalahkan kuasa Yesus yang hidup di dalam diri kita semua hari ini. Yesus hidup di dalam kita dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Dia. Mau kutuk, mau masa lalu, mau apapun, mau kesalahan, whatever. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Yesus. Dan ini saudara, ini catatan Paulus. Biar ini menjadi jaminan buat kita hari ini. Kita baca ayat ini sama-sama. Roma 8 ayat 31, 35, 37 sampai 39. Oke, kita baca bareng-bareng ayat-ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama-sama dengan suara yang lantang dan jelas dan yakin. 1, 2, 3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Ucapkan sama-sama dengan yakin. 1, 2, 3. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat 33 lanjutannya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ayat berikutnya. Nah tapi dalam semuanya itu kita apa saudara? Kita apa saudara? Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat 38. Sebab aku yakin, katakan aku yakin. 1, 2, 3. Aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau resesi tahun depan, Bapak Ibu Saudara sekalian, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, sama-sama katakan, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Boleh kasih tepuk tangan yang paling kencang buat Yesus Tuhan kita. He is all powerful. Dan tidak ada yang bisa memisahkan Anda dari kasih Allah. Oh by the way, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan bilang bahwa Allah adalah kasih, benar? Berarti kalau tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah, artinya tidak ada yang bisa memisahkan kita dari pribadi Tuhan sendiri. Oh kalau mau tepuk tangan sungguh yang kencang buat Yesus Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. So kita milik Yesus, saudara milik Yesus, Anda anak kesayangan Yesus, dan Anda akan menang bersama dengan Yesus always. Tidak ada yang bisa menyentuh hidup saudara, tidak ada yang bisa ngirim-ngirimin saudara selain daripada pasal tutup dan semua yang enak yang lainnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada yang bisa menyentuh hidup saudara, tidak ada yang bisa ngutukin hidup saudara, karena Anda adalah milik Yesus. Kita berdiri bersama-sama pagi hari ini. Angkat kedua tangan kita sama-sama. Keselamatan di dalam namanya, kemenangan di dalam namanya. Katakan satu nama, satu nama, ada nama Yesus, amin. Taklukkan segalanya. Keselamatan di dalam
Church, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian kita akan berdoa bersama-sama. Kalau Anda merasa ada kutuk keturunan yang ada di keluarga saudara, dan Anda merasa bahwa Anda perlu untuk break dan hancurkan itu dalam hidup saudara, kita akan berdoa untuk itu. Kalau Anda merasa bahwa mungkin Yesus, atau hal-hal yang lain Bapak Ibu Saudara sekalian yang pernah terjadi, Anda pernah dikatain orang, Anda pernah dikirimin orang dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan hancurkan itu di dalam nama Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, atau kalau ada dari antara saudara yang percaya bahwa Anda apes, Anda sial dan segala macamnya, kita akan hancurkan itu di dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena tidak ada yang bisa memisahkan saudara dari kasih Allah, dari pribadi Tuhan sendiri. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh Anda buka mata saudara sejenak. Pagi hari ini, bukan hanya sekedar saya yang mendoakan saudara, itu udah biasa saudara. Tapi kita percaya bahwa kuasa yang ada di dalam kita lebih besar, amin. Anda itu powerful saudara. Anda ngusir setan, sangat bisa saudara. Setannya takut sama saudara, serius. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, semua kutuk kita hancurkan sendiri ya Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam nama Yesus. Bukan karena saya yang berdoa, bukan karena apa, bukan karena apa yang lain. Tapi karena Yesus sendiri hidup di dalam saudara. Dia sudah tebus kita. Dan kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada di dalam diri saudara. So hari ini boleh kita letakkan tangan kita di dada. Anda yang ngerasa Anda harus break sesuatu di dalam diri saudara, perkatakan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Anda bingung Anda ngomong apa, katakan gini. Di dalam nama Yesus saya hancurkan kutuk apapun itu Anda sebut sendiri saudara. Kutuk kemiskinan, kutuk sial Bapak Ibu Saudara, kutuk keturunan, kutuk kawin cerai Bapak Ibu Saudara, kutuk ketidaksuburan, atau kutuk apapun yang lain Bapak Ibu Saudara sekalian. Anda sendiri yang mengucapkan itu di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tahu hari ini iblis lututnya lagi pada gemeter karena ada anak-anak Allah yang tahu bahwa kuasa di dalam dirinya itu jauh lebih besar daripada apapun di dunia ini. Alpha Omega Church, are you ready? Are you ready Alpha Omega Church? Ke dalam hitungan yang ketiga, Anda perkatakan buat diri saudara masing-masing, oke? Di dalam nama Yesus saya hancurkan, sebut apapun itu namanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian kita katakan sama-sama, saya milik Yesus, saya anak kesayangan Yesus, saya menang bersama Yesus. 1, 2, 3. Di dalam nama Yesus saya hancurkan kutuk keturunan Tuhan, kutuk ketidaksuburan, kutuk kawin cerai, kutuk kemiskinan, kutuk sial, atau kutuk apapun itu Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus kami hancurkan itu semua. Segala kuasa tunduk di bawah nama Yesus. Tidak ada lagi yang bisa menyentuh hidup kami, karena saya milik Yesus. Saya anak kesayangan Yesus. Saya menang bersama dengan Yesus. Ucapkan itu sama-sama. 1, 2, 3. Saya milik Yesus. Saya anak kesayangan Yesus. Saya menang bersama Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Yesus kita hari ini. Kami percaya Tuhan.
today is a day of victory. Bahwa Tuhan tidak ada kuasa lain yang bisa menyentuh hidup kami selain daripada kuasa Yesus. Karena saya milik Yesus, saya anak kesayangan Yesus, dan saya menang bersama dengan Yesus. Tuhan, aku percaya dan aku berkatakan segala kutuk yang pernah singgah atau pernah diperkatakan atau mau menyentuh Tuhan untuk kehidupan anak-anakmu di Alpha Omega Church, di dalam nama Yesus sudah selesai, hancur ya Tuhan, dan tidak akan bisa menyentuh hidup kami, tidak akan bisa menyentuh hidup anak-anak kami, tidak akan bisa menyentuh hidup generasi-generasi setelah kami Tuhan. Dan kami percaya, kami deklarasikan hari ini, segala kutuk digantikan dengan aliran berkat dari generasi ke generasi ke generasi ke generasi. Dan Tuhan, digantikan oleh kasih Tuhan dari generasi ke generasi ke generasi, digantikan oleh berkat Tuhan tercurah berlimpah atas setiap keluarga kami, setiap anak-anak kami, setiap generasi-generasi kami di dalam nama Yesus. Kami pulang Tuhan dengan hati dan semangat yang baru, dengan kehidupan yang berbeda, karena segala masa lalu dan kutuk kami tinggalkan di bawah kaki Yesus. Kami pulang menjadi orang yang merdeka, dan kami berjalan di dalam covering Tuhan. Hidup kami aman bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing melanjutkan aktivitas kami. Boleh sekali lagi kita angkat kedua tangan kita sama-sama. Tuhan, berkati kehidupan kami berlimpah-limpah. Kerjakan perkara-Mu yang dahsyat, yang besar, yang luar biasa, sehingga jelas itu berasal dari Tuhan saja. Tambahkan pengaruh, kesempatan, pintu-pintu untuk setiap kehidupan kami Tuhan, guna satu tujuan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dimanapun kami berada, apapun situasi hidup kami Tuhan, ingatkan kami bahwa kami adalah milik Yesus. Kami anak kesayangan Yesus, dan kami menang bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya sama-sama katakan amin. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa. God bless you Alpha Omega